Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dan selamat bergabung lagi seperti biasa di channelnya Jona Anxiety Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar asam lambung yang tinggi, kemudian anxiety disorder atau dengan artian kecemasan yang berlebih, kemudian GERD sampai ke psikosomatis teman-teman, seperti itu. Nah baik, sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, seperti biasa saya menyarankan atau menyuruh Anda untuk sedikit mengulurkan tangannya untuk yang mungkin baru bergabung untuk mensubscribe ya teman-teman. Tinggal tekan tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe teman-teman, seperti itu. Karena subscribe tidak memerlukan biaya, tidak memberikan materi dan ataupun pendaftaran melalui saya teman-teman, seperti itu. Namun kalian hanya tinggal memencet tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe teman-teman. Dan subscribe itu sangat bermanfaat untuk khususnya untuk saya dan umumnya untuk orang banyak. Mengapa bisa demikian? Ya karena secara tidak langsung yang telah subscribe, yang sudah subscribe secara tidak langsung, Anda telah mendukung channel saya supaya lebih berkembang dan intinya berguna untuk orang banyak dan yang membutuhkan motivasi atau inspirasi atau dukungan sekaligus teman-teman mengenai asam lambung yang tinggi atau anxiety disorder dengan kecemasan berlebih teman-teman, seperti itu. Nah baik, di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman semua, jangan itu, untuk kesempatan di siang ini dan berbahagia ini, saya seperti biasa akan bukan membahas ya, hanya sekedar sedikit menemani kalian teman-teman, berbagi pengalaman ya, karena saya sekali lagi bukan ahli dokter ataupun ahli medis, psikoterapi, kemudian psikolog teman-teman. Saya hanya orang yang mengalami kecemasan berlebih atau anxiety disorder dengan gangguan lambung atau asam lambung yang tinggi teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah mungkin belajar dari pengalaman saya berbagi kepada kalian yang merasakan hal yang sama dengan saya teman-teman di kecemasan berlebih atau asam lambung yang tinggi. Nah kemudian yang kedua, mungkin lupa tadi, yang kedua tolong di like ya jika kalian memang suka dengan video saya, dan supaya bermanfaat, supaya lebih berkembang dan saya tahu jikalau misalkan banyak yang like mungkin video saya bermanfaat untuk kalian dan sangat berguna, seperti itu teman-teman. Kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena siapa tahu bagian per bagian video saya, kemudian menit per menit, detik per detik, ada hal yang mungkin kalian petik ataupun kalian ambil, sehingga itu menjadi batu loncatan untuk kalian menuju pemulihan atau sembuh teman-teman dan normal kembali semula ya. Makanya dari awal dan sampai akhir tonton videonya teman-teman, seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan diisi di kolom komentar seperti biasa, dan teman-teman jikalau misalkan ada video terbaru saya, jikalau ingin ada notifikasi atau pemberitahuan ya tinggal di pencet tanda loncengnya teman-teman di situ, supaya dimana saya membuat video yang baru mungkin ada pemberitahuan atau notif kepada kalian semua teman-teman, seperti itu. Nah baik, untuk video kali ini saya mungkin sedikit membahas, tidak banyak-banyak, tentang orang anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih ini suka merasakan di sisi lain lemah, letih, lesu, kemudian kelayangan dan 1001 sensasi lainnya. Di sisi lain orang yang mengalami anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih ini suka merasakan mimpi buruk teman-teman, seperti itu, mimpi buruk. Salah satunya menurut belajar dari pengalaman saya sendiri dulu gitu ya, pas awal-awal terkena dengan asam lambung yang tinggi atau gangguan lambung, khususnya anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, saya bermimpi itu mimpi dengan yang sudah meninggal teman-teman, seperti itu, yang sudah meninggal. Kemudian mimpi-mimpi yang buruk teman-teman, mimpi mimpi dengan penyakit yang mungkin parah, seperti itu, amit-amit dari teman-teman. Dan intinya sih paling sering itu mimpi dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita gitu, bahkan orang-orang yang
baru misalkan baru meninggal saja itu ada pengumuman di di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, itu ya langsung malamnya itu ke bawah mimpi dan saya terbangun gitu ya, terjaga di tengah malam seperti itu teman-teman. Jadi langsung ciut gitu, jadi terjaga gitu, jadi nggak bisa tidur lagi teman-teman karena mimpi buruk teman-teman. Jadi mimpi yang mungkin bertemu dan diajak gitu oleh orang yang sudah meninggal teman-teman, seperti itu. Nah, saya sering mimpi itu pas awal-awal, memang 1001 sensasi datang itu pas awal-awal susah tidur ini itu, saya sering mimpi buruk seperti itu. Namun kesini saya belajar dari pengalaman ke belakang ya, saya mimpi itu dan ya alhamdulillah gitu, maksudnya emang semuanya juga pasti bakal gitu yang namanya kembali pulang gitu ya, maksudnya ke akhirat gitu. Meninggal bakal, semua orang juga bakalan meninggal, tapi yang saya harapkan bukan saat ini teman-teman. Jadi yang saya harapkan nanti aja lah, kalau misalkan udah dipersiapkan semuanya gitu teman-teman, karena menuju itu semua belum dipersiapkan secara baik-baik atau matang teman-teman. Dan saya masih mengharapkan dengan umur yang masih dikatakan muda, ingin lebih panjang lagi lah, seperti itu ke permintaan saya ke Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Setiap malam saya berdoa, setiap sudah sholat selalu berdoa ingin dipanjangkan umur yang panjang dan barokah teman-teman, seperti itu. Nah, alhamdulillah saya belajar dari situ, karena kesini emang kayaknya ini dari efek cemas, kemudian dari efek panik, kemudian takut, dari rasa-rasa yang di pikiran yang negatif, selalu berpikir jangan-jangan nanti saya kayak gitu. Kadang-kadang lewat mobil ambulan atau itu pun pas dulu itu, aduh, hal yang sangat mengerikan dan tidak diinginkan untuk berdiam gitu ya. Ingin rasanya menutup telinga, tetapi udah ada pemberitahuan seperti itu teman-teman. Nah, jadi hal-hal yang mungkin saat ini menjadi hal yang paling lucu gitu teman-teman, hal yang paling lucu apa yang mungkin harus ditakutkan seperti itu, tapi itu semua tidak luput dari rasa trauma dulu yang pas pertama kali kita terkena asam lambung yang tinggi, kemudian disertai kecemasan berlebih yang rasanya itu terasa mau end gitu teman-teman. Itu sih yang masih menempel di otak kita kayaknya, rasa trauma itu sih teman-teman. Nah, jadi jangan merasa kalian takut, jangan merasa kalian cemas, jangan merasa kalian panik dengan hal-hal yang seperti itulah. Itu dengan mitos ataupun suara burung dan lain sebagainya teman-teman. Tetapi di situ juga kita harus berikhtiar dan berdoa ya, meminta pertolongan untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman, seperti itu. Jadi pengen ketawa mulu, ingat kejadian dulu itu teman-teman. Jadi setiap ada suara burung, kalau bahasa Sundanya tuh burung ancuing ya, di belakang rumah, diam saya di belakang rumah, masih ada terdengar deh, jangan nanti saya pas pergi ke depan rumah malah ada nyamperin di depan rumah. Nah, mungkin itu menjadi pelajaran untuk saya dan menjadi batu loncatan. Ternyata sampai saat ini ya alhamdulillah saya masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata saya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dikasih nafas yang begitu saya bersyukur pisan teman-teman, dan bersyukur banget atas rezeki yang telah Allah berikan, dan mungkin itu harus dimanfaatkan untuk kita gitu ya, untuk selalu beribadah, melaksanakan kewajiban yaitu ibadah sholat wajib dan lain sebagainya teman-teman, dan menjauhi segala larangannya teman-teman ya, yang berbau negatif dijauhkan lah, apalagi yang minuman yang beralkohol dan mungkin hal-hal yang Allah tidak suka itu harus dijauhkan teman-teman, seperti itu. Karena mengapa? Karena itu semua dapat membantu hidup yang lebih sehat dan hidup yang lebih normal teman-teman, lebih bahagia mungkin, seperti itu teman-teman.
Nah, jadi kalian jangan merasa takut, merasa cemas, jikalau misalkan mimpi buruk itu selalu datang. Saya pun merasakan teman-teman, bahkan orang yang kemarin meninggal misalkan apa namanya, diumumin di masjid gitu ya, pas malamnya tuh suka apanya teringat, aduh itu gimana kalau saya nanti gini kayak dia. Jadi suka malamnya tuh ke bawah mimpi gitu sama orang yang sudah meninggal itu emang dengan itu apa namanya, itu karena otak kita yang selalu berpikir yang berlebih gitu teman-teman, disordernya berlebih, dan otak kita selalu bekerja keras gitu, dan apa namanya ya, berpikir yang kurang wajar lah, tidak wajar teman-teman, seperti itu. Yang namanya manusia semua akan mati, yang namanya manusia semuanya akan meninggal pada waktunya. Namun mungkin di saat seperti ini kita belum siap, di saat kita sakit seperti ini kita belum siap. Karena apa? Karena belum ada bekal untuk di sana ya, belum ada amal yang mungkin untuk menuju ke surga, mungkin kayak gitu teman-teman. Nah, jadi harus ditingkatkan lagi ibadahnya, seperti itu, lebih ke pasrah. Kalau misalkan kita sudah pasrah dan lebih banyak beribadah dan beramal seperti itu, khususnya amal soleh teman-teman, kita lalu pasrah, insya Allah itu semua penyakit ya, kalau misalkan kita sudah dipasrahkan ke yang maha kuasa yang memberikan penyakit ya, misalkan yang kuasa emang yang maha kuasa gitu ya, yang mencabut penyakit juga yang maha kuasa, sekaligus dengan mencabut nyawa pun yang maha kuasa teman-teman, atas izin dan maha kuasa. Nah, jadi mungkin kita kuncinya salah satunya harus berpikir positif, jangan terlalu berpikir negatif seperti itu, karena itu dapat menimbulkan cemas, was-was teman-teman, seperti itu, dan mengakibatkan asam lambung yang tinggi lagi, kemudian berakibatkan 1001 sensasi lagi teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus keadaan yang positif lah, tidak usah memikirkan hal-hal yang di luar nalar kita teman-teman. Itu kan yang namanya mati, kemudian rezeki dan lain sebagainya, itu hanya kuasa Allah atau kuasa yang maha kuasa teman-teman, atas kehendaknya seperti itu. Dan kita di dunia hanya bisa mempersiapkan dan memperbaiki diri kita yang tadinya kita teledor, ibadah selalu ditinggalkan, kemudian selalu berbuat zina dan lain sebagainya. Ya mungkin ini adalah ujian dari Allah, dari yang maha kuasa untuk kita semua, sehingga kita lebih harus lebih bersyukur atas hidup ini teman-teman. Jadi yang tadinya suka ngerasa kekurangan terus, suka ngerasa nggak berkecukupan ya, mungkin di bawah sana lebih banyak orang-orang yang lebih dari kita teman-teman, yang hidupnya di kolong jembatan, yang di kolong jembatan, di pinggiran, yaitu orang-orang yang lebih dari kita teman-teman, seperti itu. Jadi kita jangan terlalu menoleh ke atas yang mungkin orang lain yang kaya atau misalkan segala punya ini itu teman-teman, tetapi kita juga harus melihat ke bawah. Oh, di bawah juga masih banyak toh yang di bawah kita gitu, seperti itu teman-teman. Jadi harus banyak-banyak bersyukur seperti itu, dan harus banyak beribadah, meminta pertolongan pada Allah, kemudian lebih banyak-banyak sering bertaubat lah teman-teman, seperti itu mengakibatkan atau namanya hati tenang gitu, hati tenang, hati nyaman. Jadi enggak selalu merasa bimbang, risah, gelisah, seperti itu teman-teman. Harus banyak berzikir lah intinya. Nah, mungkin video yang mungkin saya sampaikan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama juga teman-teman, mungkin, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat berguna untuk kalian yang sedang merasakan gelisah, gundah, dan sering merasakan mimpi buruk. Nah, itu anggap aja mitos ya, hanya cerita rakyat lah peribahasanya, seperti itu teman-teman. Toh saya juga alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang teman-teman. Terus terang saya juga dulu sering ngerasain itu mimpi buruk teman-teman, bertemu sama orang yang udah nggak ada, seperti itu teman-teman. Tapi ya intinya kita harus beribadah dan mempersiapkan bekal kita untuk suatu hari nanti teman-teman. Kalau kita nanti sudah waktunya kita
mati ya. Kalau misalkan sudah dipersiapkan, apalagi yang mungkin harus kita cemaskan teman-teman, seperti itu. Nah mungkin hanya segitu teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna untuk orang banyak, khususnya untuk kalian semua teman-teman yang masih merasakan sensasi. Dan percaya, yakin semua akan indah pada waktunya teman-teman, dan semua akan terkikis pada akhirnya yang mempunyai God, asam lambung yang tinggi dan selalu ngaco dan tidak normal. Pesan titip saya, jaga pola makan kalian, pola hidup kalian, pola pikir, perilaku kalian, seperti itu teman-teman. Tolong dijaga, jangan sampai terlelur. Saya udah lama gini jaga pola makan, pola ini itu. Intinya kalian harus konsisten, jangan pernah lepas. Kalau misalnya yang sudah sembuh pun harus dijaga teman-teman, jangan sampai lepas. Kemudian jika misalkan kalian bosan dengan semua itu, ya kalian akan monoton gitu-gitu aja teman-teman, nggak ada perubahan. Jadi kalian harus konsisten dilakukan, konsisten belajar dan belajar teman-teman, seperti itu. Dan intinya bersabar, kemudian dibarengi dengan doa, itu sih menurut saya teman-teman. Nah mungkin seperti itu. Dan yang baru bergabung, saya mohon ya untuk sekali lagi supaya channel saya berkembang, tolong di subscribe teman-teman dan di like teman-teman, kemudian dibagikan di sosmed apa saja kalian, terserah teman-teman. Yang penting dan mudah-mudahan sangat berharga seperti ini teman-teman, dan berguna untuk orang banyak teman-teman semua. Nah untuk apa namanya, untuk yang selalu merasakan mimpi ya, mimpi buruk khususnya ya, kalian harus berpositif lah, pikir positif. Siang usahakan jangan tidur siang ya, karena sangat mengganggu untuk tidur malam itu teman-teman semua. Jadi usahakan jangan tidur siang itu harus banyak gerak, aktivitas, dan berolahraga paginya teman-teman. Itu membantu kalian untuk tidur lelap di malam harinya. Oke teman-teman, mungkin hanya sepenggal cerita seperti itu teman-teman, dan mudah-mudahan berguna. Sekali lagi yang baru bergabung, tolong di subscribe ya teman-teman. Oke baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sehat kalian.